Jika aku terlambat 10.000 tahun, akan seperti apa Stargazing Brothers? Waktu dan ruang harus tetap berjalan seperti biasa, tapi aku akan merindukan penyelamatan permaisuri Huaxu. Tidak, waktu, ruang, tahun, dan bulan hanyalah konsep yang melekat pada makhluk hidup. Jika aku datang terlambat, maka permaisuri Huaxu juga dapat dibangkitkan terlambat. Tapi itu bahkan tidak benar. Brother Stargazing mungkin bisa menungguku, tapi leluhur hitam tidak akan. Begitu pula pengadilan iblis kuno. Selama mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan menyegel permaisuri Huaxu. Dan leluhur hitam tidak akan lunak. Bahkan jika saudara pengamat bintang ingin membuat rencana sepenuhnya, itu tidak mungkin. Jadi ruang dan waktu akan tetap beroperasi seperti biasa. Qin Yichan menutupi kepalanya. Dia tidak tahu jika alam semesta ini tidak memilikinya. Apakah semua ini akan menyimpang? Dan ke arah mana? Oke, Anda tidak harus memiliki banyak pemikiran acak. Meskipun ide Anda benar, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang alam semesta ketika Anda mencapai cara kaisar. Untukmu saat ini hanya pemikiran gila. Setelah melihat ini, Bai Guanxing sepertinya bisa menebak setiap pikiran Qin Yichan meskipun dia hanya mengirim pesan ke seluruh dunia yang luas. Dan Yichan, jangan khawatir, Pangeran Jenderal Xiangning baik hati, Meskipun ini agak tidak pantas bagiku, putra Bai Ze, dan putri dari naga sejati, Huaxu. Tapi jangan lupakan klan Dike. Kamu telah melihat betapa lemahnya klan Dike pada awalnya. Sama sepertimu, mungkin bagi kami sekarang, kampung halamanmu bisa dihancurkan dalam sekejap. Tapi kamu bisa membunuhmu, kamu bisa berkenalan denganku sebagai saudara, dan kamu memiliki pujian karena menyelamatkan Sister Huaxu. Kalau begitu, keberuntungan klan naga sejati, kamu pantas mendapatkannya. Di kalimat terakhir, Bai Guanxing membuat suara, yang juga menyebabkan Qin Yichan perlahan mengangkat kepalanya. Mata sucinya bersinar. Sejujurnya, reaksi pertama Qin Yichan adalah merasa malu dan takut ketika dia mendengar keberuntungan keluarga naga sejati menimpanya. Itu adalah keberuntungan dari penguasa langit dan bumi yang dulunya. Ini adalah curah hujan selama 150 juta tahun. Meskipun dia mengalami bencana dan banyak dimusnahkan, Qin Yichan merasa itu cukup untuk menciptakan seorang kaisar, meskipun itu hanya puncak gunung es. Dan pernyataan Bai Guanxing, tidak peduli betapa menghiburnya mereka, setidaknya membuat Qin Yichan merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Baik. Brother Stargazer, Huaxu, Niang, jangan khawatir, saya tidak akan sombong karena ini. Dan jika saya menebak dengan benar, keberuntungan hanyalah bantuan. Mata Bai Guanxing berbinar. Ya, saya akan segera menjawabnya. Kamu benar. Ada keadaan di dunia ini yang mengharapkan pai dari langit hanya akan mati kelaparan. Bahkan jika pai itu jatuh, kamu harus membuka mulut dan menelannya sendiri. Meskipun seperti yang dikatakan Bai Guanxing, kekuatan Qin Yichan saat ini dapat menghancurkan benua puluhan ribu ras dengan satu jari. Tetapi ini tidak berarti bahwa pepatah dan prinsip umum salah. Sebaliknya, jika sebuah prinsip dapat beredar di dunia duniawi yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan dunia, maka akan lebih jelas lagi bahwa prinsip ini berlaku secara universal untuk semua makhluk. Dan kamu harus ingat bahwa jalan surga adalah yang paling indah. Selagi kamu menikmati keberuntunganmu, kamu juga telah menderita kesialan untukmu. Qin Yichan mengangguk sedikit. Dan bahkan Bai Guanxing harus mengakui bahwa jika dia mengikuti lintasan takdir asli mantan, maka dia akan menjadi pil suci di benua 10.000 klan. Meskipun pil Sein tidak layak disebutkan di depan Jenderal Fengda, Qin Yichan, sebagai pil Sein, tidak akan pernah menghadapi begitu banyak bahaya. Bahkan ketika nasib Qin Yichan gagal untuk melompat keluar dari benua 10.000 klan, hidupnya di benua 10.000 klan masih sangat lembab. Qin Yichan juga memikirkan tentang keberuntungan agung dari naga sejati, dan yang paling langsung adalah Kaisar Bihai. Betapa berharganya kaisar, semakin dunia berkembang, semakin mendalam pengetahuan Qin Yichan. Senjata kekaisaran adalah senjata milik pembangkit tenaga listrik alam kekaisaran. Dan berapa banyak yang kuat yang ada di alam kaisar? Selama berabad-abad, sejak akhir era primordial, telah melewati 200 juta tahun. Baik itu era naga sejati atau era 10.000 Dao, kaisar surga diganti setiap juta tahun, yaitu 200. Qin Yichan menghitung, selama masing-masing pemerintahan Kaisar Cao Tian, dia akan mampu melahirkan 100 pembangkit tenaga alam kaisar, jadi dia hanya bisa mengandalkan 20.000. 20.000, kedengarannya 20.000 kaisar itu menakutkan, dan memang bisa menghancurkan dunia. Namun, melihat sekeliling, berapa banyak makhluk yang ada di 3.000 alam dan kaisar surga? Mengambil 10.000 benua klan Qin Yichan, selama mereka dapat membuka akalnya, setidaknya ada miliaran. Ini hanyalah sebuah benua dengan 10.000 ras yang seperti debu bagi dunia. Makhluk di seluruh alam semesta takut bahwa triliunan saja tidak cukup. Dibandingkan dengan 20.000, itu masih jauh dari cukup. Selain itu, 20.000,
Qin Yichen berkata lebih banyak. Anda tahu, tidak lebih dari 100 kaisar di surga kaisar hari ini. Selain itu, klan kaisar telah naik turun, dan terkadang keberuntungan rasial lebih lemah, dan patriark kontemporer mungkin tidak dapat menjadi kaisar. Bisa dibayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik alam kaisar langka, dan senjata kaisar juga sangat disayangi karena ini. Selain itu, banyak senjata kekaisaran dari pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar diwariskan. Jika mereka benar-benar menjadi seorang kaisar, mereka akan memenangkan penghargaan untuk ras dan meningkatkan latar belakang etnis mereka dengan banyak. Qin Yichen tidak tahu sebelumnya, dan tidak dapat membayangkan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan menghabiskan jutaan atau bahkan puluhan juta tahun untuk menemukan atau menyempurnakan bahan senjata kaisar. Dan ketika dia, Qin Yichen, bahkan bukan Dao Jun, dia sudah memiliki artefak kaisar bihai di tangannya. Keberuntungan macam apa ini? Tidak heran Kaisar Yuan Tian akan meragukannya. Tetapi dengan cara yang sama, seperti yang dikatakan Bai Guanxing, jalan surga adalah yang paling indah. Sambil menikmati keberuntungan, Anda juga harus menanggung bencana. Misalnya, penyerangan diam-diam dan pembunuhan kakak senior Yuan Tiandi. Melihatnya, berapa banyak pembangkit tenaga listrik Dao Transformation Realm di alam semesta yang akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm. Dan itu sangat tepat sasaran. Ini hanyalah pembunuhan Qin Yichen. Melihat ke belakang, dia bersekongkol oleh mimpi buruk, yang juga merupakan murid leluhur kulit hitam, dan ditendang ke laut kekacauan oleh permaisuri. Ketika dia keluar dari reruntuhan Jalan Lik, dia diambil oleh salah satu dari 10 pemimpin iblis. Mobil hantu itu mengejar dan bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin pembangkit tenaga listrik alam Tao yang sejati bersentuhan dengan bencana semacam ini. Qin Yichen secara bertahap mengerti, dan menjadi semakin emosional tentang keajaiban surga dan banyak hal aneh di dunia ini. Qin Yichen masih berpikir bahwa mungkin kaisar surga alam dan alam semesta kuno mungkin bukan akhir dunia, mungkin hanya batas kognisi mereka. Bahkan Qin Yichen secara tidak sengaja mendengar Bai Guanxing mengajukan teori, yaitu, alam semesta ini terus berkembang. Dengan setiap nafas dan setiap detik, ia secara bertahap mengembang, tak terbatas. Qin Yichen berangsur-angsur menjadi terpesona, tetapi Bai Guanxing tertawa, dan langsung menariknya kembali dari pikirannya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Jadi setelah Anda memahami keberuntungan Anda sendiri, Anda juga harus memberi selamat atas kebahagiaan ganda Anda yang akan datang. Kebahagiaan ganda? Tanda seru. Apa maksudmu? Menghadapi tatapan kaget Qin Yichen, Bai Guanxing memandang Hua Daoru dengan senyuman hippie. Daoru, bagaimana dengan ini? Apakah kamu puas?